Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Dr. Ruhu akan mencontohkan pemeriksaan perangsang meningial. Ya, kita dapatkan pasien dalam keadaan berbaring. Ya, biasanya perangsang meningial diperiksa dalam keadaan berbaring. Dan kebanyakan perangsang meningial itu dijumpai pada pasien-pasien yang ada penurunan sadaran. Kita umpamakan pasien kita ini dalam keadaan berbaring. Biasanya kita lakukan yang pertama adalah pemeriksaan kaku kuduk. Ya. Kaku kuduk ada di daerah sekitar leher. Idealnya pasien tidak menggunakan bantal. Kita tarik dulu bantalnya untuk lakukan pemeriksaan. Itu, ya. Sebelumnya juga kita harus ketahui selain kaku kuduk ada beberapa pemeriksaan yang mirip hasilnya dengan kaku kuduk. Ya, contoh seperti meningismus. Meningismus itu adalah salah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan nyeri di sekitar daerah leher, muskuloskeletal di sekitar leher. Mungkin ada semacam abses di retrofaring dan sebagainya, itu menimbulkan gejala yang mirip dengan kaku kuduk. Untuk membedakannya kaku kuduk dengan perangsangan meningial, kita ada manuver ya. Manuver yaitu artinya gerakan yang dilakukan pada pasien sehingga bisa membedakan ini kaku kuduk atau meningismus. Yang pertama adalah memalingkan wajah kiri dan kanan, demikian. Ya, kalau ya pasien dapat memalingkan, dapat kita lakukan gerakan seperti ini, ya, ini hanya terjadi pada kaku kuduk, tapi pada meningismus dia tidak dapat. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan kesukaran untuk memalingkan wajah pasien, berarti dia kemungkinan meningismus. Karena ada kekakuan di dalam pada daerah sekitar leher. Ya. Kemudian untuk membedakan yang berikutnya, caranya seperti ini, lengan kita di bawah, kita tempatkan di bawah kepala pasien ya, dengan cara memalingkan dulu ke arah kiri, kemudian kita tempatkan lengan kita di bawah. Ini dengan ini kita bisa mengetes nih. Oh, dia bisa memalingkan wajah, berarti kekakuan leher tidak ada. Kemudian kita tempatkan lengan kita di bawah kepala pasien. Lengan kanan kita ada di dalam dada, di depan dada. Kemudian kita berusaha mengangkat pasien seperti ini, kepala pasien sampai istilahnya ada dagunya menjumpai dada, ya. Tapi kalau pada pasien-pasien yang gemuk mungkin nggak sampai. Yang penting kita lakukan begini, tidak ada tahanan, ya. Berarti ini kaku kuduk negatif, begitu, ya. Nah, gitu. Kalau ada jumpa tahanan seperti ini, misalkan tahan, ya, nah, ya, ini ya, kita rasakan ada tahanan seperti ini, berarti kaku kuduk positif. Kemudian manuver yang berikutnya, karena ini kita memberikan kenyamanan sama pasien ya. Setelah kita melakukan pemeriksaan kaku kuduk, maka kita coba angkat juga nih bahunya. Tujuannya apa? Kalau kaku kuduk terjadi, maka kepala akan jatuh ke belakang. Tapi kalau meningismus ada pada pasien tersebut, maka kepala akan ikut. Kita contohkan yang pertama ini meningismus. Nanti kalau saya angkat, kepalanya ikut ya. Seperti ini adalah meningismus. Oke, kemudian contoh yang kedua, kalau kaku kuduk, kamu akan jatuhkan kepalamu ya, seperti ini. Ya, saya ulangi, ada dua cara. Yang pertama, untuk membedakan meningismus dengan kaku kuduk, memalingkan wajah. Kalau kaku kuduk itu bisa, kalau meningismus tidak dapat, kemudian dengan mengangkat bahunya. Kalau meningismus dia akan terikut, kalau kaku kuduk dia akan jatuh. Ya, kemudian pemeriksaan yang kedua selain tes kaku kuduk adalah Kernisan. Kernisan adalah membuat manuver dengan sudut 90 pada sendi panggul, kemudian 135 pada sendi lutut. Ya, kita dapat menggunakan bantuan goniometer ya, mohon maaf. Ini biasanya disediakan pada saat ujian OSCE. Cuman memang cara menggunakannya mungkin kita harus ada asisten, tapi kalau tidak ada asisten, caranya begini, kita jelaskan dulu misalkan sama observer ya. Nanti kita akan membuat sudut 90 derajat seperti ini sendi panggul, kemudian pada sendi siku kita akan membuat sudut 135. Demikian.
ya. Seperti itu. Sudut 90, 135. Kita lakukan manuvernya. Kita lakukan pada sisi yang kanan dulu. Lemas saja. Ya, kita buat sudut 90 ini, ya. 90. Kemudian 135-nya seperti ini. 135 ini, 90 ini, ya. Ini disebut sebagai Kernig sign. Kita lakukan pada tungkai yang berikutnya, yang sebelahnya, ya, seperti ini juga sama. Nah, 90, 135. Jadi sudah ada kaku kuduk, pemeriksaan Kernig sign, kemudian pemeriksaan Brudzinski. Brudzinski itu ada 4 sebetulnya. Jadi manuvernya itu gabungan antara kaku kuduk, Kernig, dan kita memperhatikan respon dari pasien. Ya, yang pertama adalah Brudzinski 1. Brudzinski 1 itu adalah manuvernya pemeriksaan kaku kuduk sambil memperhatikan kedua lutut. Biasanya kalau Brudzinski 1 positif, begitu kita menggerakkan membuat manuver kaku kuduk akan disertai dengan ikutnya fleksi kedua lutut, ya, seperti itu. Nanti coba ya kita buatnya. Seperti ini contohnya. Maaf ya. Kita lakukan begitu. Nah, ini Brudzinski 1. Jelas ya? Oke. Kemudian Brudzinski 2. Brudzinski 2 itu caranya kita membuat manuver Kernig sign sambil memperhatikan reaksi tungkai kontralateralnya. Jadi kalau kita membuat manuver Kernig sign, kita angkat sampai 135 derajat, maka lutut di kontralateral akan sedikit fleksi. Ya. Kita buat manuvernya, mohon maaf, ya seperti ini. Ini belum ya, begitu nanti hampir 125, coba ditekuk yang sebelahnya. Ini adalah Brudzinski 2. Ya, manuver Kernig sign, kemudian kita memperhatikan lutut di tungkai kontralateral. Begitu. Ya, kita lakukan ke dua belah pihak. Kemudian Brudzinski 3. Brudzinski 3 ini adalah penekanan pada os zygomatikum. Ya, bisa kita dengan 2 jari seperti ini. Nanti responnya akan terjadi fleksi pada kedua lengan, sedikit fleksi, ya. Sedikit fleksi dua-dua bersamaan seperti itu. Ya, Brudzinski 3. Kita lakukan Brudzinski 3, ditekuk sedikit tangannya. Seperti itu, ya. Jadi penekanan pada os zygomatikum akan disertai dengan fleksi pada lengan bawah, ya, sedikit fleksi. Yang Brudzinski keempat adalah penekanan pada os simfisis di sini. Simfisis buji. Ini sebetulnya jarang kita lakukan karena tidak etis, tapi harus tahu bahwa Brudzinski ada 4, ya. Brudzinski keempat adalah menekan pada os simfisis disertai dengan reaksi melipatnya atau menekuk fleksi dari kedua lutut. Ya. Kita peragakan seperti ini ya, dua lutut. Ya, itu Brudzinski 4. Demikian. Jadi dari kesimpulan ini bahwa kaku kuduk ada beberapa manuver. Yang pertama tes kaku kuduk itu sendiri, kemudian Kernig sign. Brudzinski 1 melakukan manuver kaku kuduk serta memperhatikan kedua lutut untuk fleksi. Kemudian Brudzinski 2 manuver Kernig sign dengan memperhatikan fleksi dari lutut di tungkai kontralateral. Kemudian Brudzinski 3 penekanan os zygomatikum disertai dengan fleksi kedua lengan bawah. Dan yang terakhir Brudzinski 4 adalah menekan os simfisis disertai memperhatikan kedua tungkai kedua lutut ini akan menjadi fleksi. Demikian untuk pemeriksaan perangsang meningial.